Dengan banyaknya jumlah penduduk, Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara penggila sepak bola. Mayoritas masyarakat kita menyukai olahraga terpopuler tersebut. Apalagi setelah timnas Indonesia mulai meroket. Semuanya beralih fokus ke timnas semua, termasuk pendukung perempuan juga tak kalah banyak. Terbukti para penggawa Garuda selalu diikuti kemanapun arahnya. Sandy Walsh salah satu contoh yang kini sedang dikawal setelah sang agen membagikan potret sedang berada di Jepang. Menurut laporan, Uncle Walsh akan bermain di salah satu klub Liga Jepang, Yokohama Marinos. Meskipun belum diumumkan, namun para fans tanah air sudah mengawal dengan menyerbu media sosial klub tersebut, yang tentu saja membuat fans lokal di Jepang kaget. Ada apa nih rame-rame? Tak hanya itu saja, di sisi lain saat kunjungan tim pelatih ke Indonesia juga mendapatkan kawalan yang begitu ketat. Seperti biasa, polisi dikerahkan untuk mengamankan mereka dari serbuan fans. Mungkin bagi Kluivert dan Lancet yang sudah pernah ke Indonesia tak kaget lagi. Namun bagi Alex Pastor, tentu ini masih terbilang cukup jarang merasakan. Dan inilah cerita bagaimana gilanya pengaruh besar fans sepak bola tanah air. Dalam beberapa minggu terakhir, dunia sepak bola tanah air setelah diramaikan dengan transfer dari sejumlah punggawa Garuda yang ingin mencari pengalaman baru layaknya Kevin Dix ataupun mencari menit bermain lebih dibandingkan klub sebelumnya yang nggak terjamin seperti Ole yang ke Oxford. Dan Sandy Walsh juga merasakan hal yang sama, tidak mendapatkan kesempatan bermain yang layak bersama Kevin Mechelen. Jadi saat ini Uncle Walsh sedang menjalani masa-masa sulit, usai hanya bermain dalam 7 laga di semua kompetisi. Pemain berusia 29 tahun ini bahkan sama sekali tidak mendapatkan menit bermain selama 2025. Dan lebih parahnya lagi, Walsh tidak berada di daftar susunan pemain atau DSP bersama Kevin Mechelen dalam 3 laga terakhir berturut-turut. Saat Kevin Mechelen menghadapi Genk, Anderlecht, dan OH Leuven di Liga Belgia selama awal tahun. Dan tercatat Bang Sandi terakhir kali bermain pada 27 Desember 2024 ketika klubnya menjamu Standard Liège. Yap, atas dasar itulah Sandy Walsh ingin meninggalkan klub yang sudah dibelanya selama 5 tahun. Apalagi di era Patrick Kluivert, menit bermain sangat diperhitungkan. Sejak awal kedatangannya, juru taktik asal Belanda tersebut sudah menekankan seluruh punggawa Garuda agar selalu bersaing di klub guna bisa bersaing di timnas juga. Untuk itu, Sandy Walsh kini juga ingin keluar dari zona nyaman, apalagi mumpung pihak klub juga sudah merestuinya dijual ke Liga Asia. Sebelumnya muncul berbagai rumor ke Liga Saudi hingga Liga Jepang, macam Urawa Red Diamond. Namun ternyata agak sedikit meleset, Sandy Walsh kini beneran sedang berada di Jepang, akan tetapi di kota Yokohama. Hal ini diketahui dari instastory milik sang agen, Zoher Esikal, yang juga menulis keterangan, sebuah mimpi akan menjadi kenyataan. Tentu saja, jika berada di kota tersebut, Yokohama Marinos adalah klub yang akan didatangi oleh Sandy Walsh. Jurnalis Sportza, Jonas van der Vries, melalui akun X makin memperkuat transfer ini dengan mengunggah ulang instastory agen Sandy Walsh tadi. Sekaligus melaporkan jika kepindahan bek timnas ke klub kasta utama Liga Jepang, Yokohama F. Marinos, itu benar adanya dan sedang diselesaikan. Sandy Walsh dalam perjalanannya menuju klub papan atas Jepang, Yokohama F. Marinos. Semua pihak tengah mengerjakan detail terakhir. Kesepakatan akan dirampungkan pada hari Sabtu, tulis laporan jurnalis Jepang tersebut. Lebih lanjut, penyelesaian transfer dikabarkan bakal segera terjadi. Sandy saat ini masih memiliki kontrak dengan Kevin Mechelen hingga Juni 2025 mendatang. Sehingga ada 2 kemungkinan untuk dibeli atau akan pindah secara cuma-cuma pada akhir musim nanti. Layaknya Kevin Dix gitu coy.
Liga Jepang sendiri kini sedang libur. Mereka menggunakan sistem musiman yang berbeda dengan kebanyakan liga di Eropa, di mana C-League berganti musim setiap tahunnya dan baru akan dimulai pada 12 Februari. Kepergian Sandy Walsh ke Marinos juga disebabkan klub asal Jepang tersebut sedang membutuhkan sosok pemain belakang setelah bek asing Thomas Deng mendapatkan cedera ankle di pramusim. Dan kehadiran pemain timnas ke Jepang itu mendapatkan sorotan publik sepak bola tanah air yang tetap antusias memberikan dukungan. Di mana lewat kolom komentar Instagram, ratusan warganet plus 62 sudah menyerbu untuk menitipkan paman Sandy agar bisa tampil lebih baik. Sontak hal ini membuat fans lokal Jepang tentu saja terkejut melihat bagaimana akun klub mereka diserbu fans gak dikenal. Dan sebelumnya juga komentar di akun official klub gak sebanyak itu. Padahal mereka sendiri belum tahu akan adanya kedatangan bek baru. Warganet Indonesia udah selalu menjadi pengamat nomor 1 tanpa harus menunggu diumumkan. Selain itu, kedatangan Walsh ke Yokohama Marinos tentu saja akan menambah berkah bagi klub dengan banyaknya penggemar Garuda yang mengawal. Followers klub baru pemain timnas biasanya akan bertambah drastis. Saat ini jumlah followers akun Yokohama F Marinos sebanyak 136.000. Lihat saja nanti kalau sudah resmi akan bertambah berapa. Di sisi lain, kalau ngomongin soal penggemar sepak bola di Nusantara, tentu saja tidak bisa lepas dari tim kepelatihan baru yang sudah tidak sabar ingin merasakan atmosfer pertama menukangi skuad Garuda di GBK. Namun sebelum itu, mereka perlahan sudah mulai merasakannya. Saat memantau pertandingan Liga 1 saja, tentu atmosfernya lumayan terasa, itu pun belum full. Akan tetapi, mereka sudah merasakan kehangatan sambutan fans yang begitu dahsyat. Bahkan terkadang, kehadiran mereka butuh pengawal. Suatu pengalaman yang tentunya belum banyak mereka rasakan sebagai pelatih timnas nasional. Apalagi bagi Alex Pastor yang notabene baru ke Indonesia. Pasti agak sedikit kagum, fasilitas yang diberikan PSSI juga ketat untuk para tim kepelatihan yang akan selalu dikawal kemanapun perginya. Seperti yang ditunjukkan oleh Dani Lanzat lewat Instastory memperlihatkan mobil yang ditumpanginya bersama rombongan lain dikawal oleh polisi selama pulang pergi dan siang malam. Ya, Dani Lanzat sampai bikin 2 story sekaligus untuk mengabadikan momen ini, coy. Kegiatan para pelatih sekarang ini sedang sibuk diperkenalkan dengan berbagai aspek sepak bola Nusantara. Erick Thohir sibuk memperkenalkan jajaran pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan para asistennya. Seperti dalam unggahan pribadi Ketum PSSI, Patrick Kluivert bersama para asistennya, Alex Pastor, Gerald van den Berg, serta Dani Lanzat dipertemukan jajaran pengurus wasit yang membantu sepak bola Indonesia. Salah satu yang dikenal adalah Yoshimi Ogawa, orang asal Jepang yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Wasit, serta Pratap Singh, Kepala Departemen Wasit. Mereka semua langsung seketika berbincang-bincang, namun ternyata pertemuan ini bukanlah pertemuan baru bagi Coach Kluivert dan Van den Berg. Dalam pembicaraan tersebut ternyata Ogawa sudah mengetahui Kluivert dan Lanzat. Di mana menurut pengakuannya, Wakil Komite Wasit ini sudah pernah bertemu Kluivert maupun Van den Berg ketika keduanya bermain di Jepang dulu. Melihat hal ini, Erick Thohir pun terkejut juga karena baru tahu ternyata bisa akrab begini dan Ogawa memiliki kenangan bersama pelatih anyar Timnas Indonesia. Let me introduce. When you come to Japan, when you are 16 years old, in Shizuoka, I officiate your match. Oh, really? Incredible, huh? Unfortunately, my son, He also remember you. I officiate your match more than 10 match in Jubilee Iwata. Yeah. My home is Shizuoka. You many times I officiate your match. Yap, terlepas dari apapun, terkadang hal-hal positif dari para fans gini membuat mereka nyaman begitu di Indonesia. Asal jangan terlalu berlebihan yang bisa mengganggu, pasti siapapun yang bergabung ke skuad Garuda yakin akan betah.
Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Vandenberg juga merasakannya sendiri. Melatih timnas Indonesia akan menjadi kenangan yang indah, apalagi jika sukses membawa Merah Putih ke Piala Dunia. Ya pastinya akan dikenang, ya kan? Dan doakan saja semoga demikian. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.